Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di malam yang mulia ini, yaitu malam Jumat, di tempat yang mulia ini, yaitu di majelis ta'lim, untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 59, baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Masih membicarakan tentang adab hendak sembahyang dan kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Jadi bila kita hendak sembahyang itu, kita kosongkan hati kita daripada memikirkan dunia. Misalnya nih, menjarang banyu, jangan ditinggalkan sembahyang. Menggunakan dulu banyunya, batu mati kompornya, hanya sembahyang. Soalnya bila menjarang banyu sembahyang, nah bisa tuh waktu sembahyang tuh mikir apa, ingatan banyu, apalagi bunyi udah cirat nanggung bunyi itu, nah kada fokus lagi. Atau misalnya lapar parut, makan dulu, mbak tuntung makan, hanya sembahyang. Atau murid hendak behera dulu, atau hendak mekamih dulu. Batu wudhu, ya Allah, yang beristinya wudhu, hanya sembahyang. Misalnya hari moro dadayan ada nih, kutiki itu dadayan, hanya sembahyang. Amun atau sembahyang mengatakan dadayan, pas hari hujan, nah kada fokus lagi yang sembahyang. Kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Bila ada gawian-gawian dunia belum selesai, selesaikan dulu. Nah. Dan timbulkan senang dan gembira di hati. Karena ia orang yang hendak sembahyang nih, hakikatnya menghadap dan munajat itu ibarat manusia itu berpandir 4 mata kepada kekasihnya yang bersifat jalal. Jalal itu maha besar, dan jamal itu maha elok, yakni Allah Ta'ala yang maha agung. Jadi bila kita hendak sembahyang itu ya, kita usahakan hati kita nih kita timbulkan perasaan senang. Kenapa? Anak bertemu lawan kekasih.
Kekasih hati hakikatnya itu Allah Ta'ala. Kekasih hati hakikatnya timbulkan rasa gembira di hati. Makanya bilang orang tuh misalnya marah, namun kawa hilangkan dulu marah, hanya sembahyang. Mun kita marah atau sarikon orang bawa sembahyang, pasti dah mengkirakan kepada orang yang kita marahi itu, yang kita sangkali itu. Nah, jadi timbulkan senang dan gembira. Angkanya itu juga ketika kita mendengar orang azan, itu timbulkan rasa senang dan gembira. Jangan azan pulang 6 jam. Nah, jangan kayak itu. Terus seakan-akan kan senang. Nah, senang dan gembira artinya kita diberi kesempatan satu kali lagi untuk kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah masuk kubur, nak ada lagi yang sembahyang. Amun sudah mati, ada lagi yang beribadah. Tampulu kita hidup ini, bila sampai waktu sholat, jangan merasa terbebani, jangan merasa kada nyaman, tapi timbulkan perasaan hati senang dan gembira karena kita akan menghadap dan munajat kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Allah Ta'ala kekasih kita hakikatnya. Allah Ta'ala orang yang paling cinta lawan kita, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang paling cinta kepada kita, Allah Ta'ala. Nang mulai dulu sampai sekarang memberi nikmat kepada kita, itu Allah Ta'ala. Selalu menolong kita, menjaga kita, memelihara kita, itu Allah Ta'ala. Dan sunat melafazkan niat salat sebelum takbiratul ihram. Bahasa kitanya salat ba'usalli. Ba'usalli itu kan wajib kada, tapi sunat mengucapkan usalli fardhu zuhri. Misalnya arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Misalnya itu tak perlu sebenarnya. Nah, jadi sunat ba'usalli lah sebelum takbiratul ihram. Lamun kada ba'usalli bang, ya kada apa-apa, sahih. Cuman fungsinya kita ba'usalli itu supaya menghadirkan hati kita. Jadi menyambet dulu sembahyang napang ini lah, dengan usalli itu kan menyambet usalli fardhu zuhri, nah berarti sembahyang zuhur toh. Usalli fardhu asri, nah sembahyang asar toh. Nah, menghadirkan hati kita usalli ini toh. Nah, itu sebelum takbiratul ihram. Karena usalli itu apa fungsinya? Karena menolongnya orang sembahyang, menolong hatinya, kira-kira itulah yang cocoknya kata-kata gitu. Karena menolong hatinya dalam berniat usalli. Itu adab-adab sebelum sembahyang ya kalau tadi. Nah, mulai awal tadi apa? Ya berdiri betul, ya kalau menundukkan kepala menghadap kiblat, ya kalau menundukkan kepala sedikit, ya kalau membaca nang qul a'udzu birabbinas, ya kalau menghadirkan perasaan senang, gembira, ya kalau bersiwak, ya kalau sebelum sembahyang neta, ya memakai pakaian yang elok. Kalau lelakian tuh ya sunat bersurban ya Allah. Nah, itu adab-adab sebelum sembahyang, sunat dikerjakan sebelum sembahyang. Kemudian nih adab di dalam sembahyang lah. Kita masuk dalam mengerjakan sembahyang. Adab-adab di dalam salat dan rukunnya. Nah, bicarakan tentang adab ini yang sunat-sunatnya lah.
rukunnya nih ya nang wajib. Nah rukunnya nih kalau tertinggal lah wajib Pak. Nah rukun pertama niat. Nah tempat niat di dalam hati. Nah, waktu meletakkan niat di dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yaitu kalimat Allahu Akbar, yakni dari alif Allah, kan Allahu Akbar lah, Allahu Akbar, Allah itu kan alif pemulanya dah. Nah mulai alif tuh sampai huruf ra akbar, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram tuh Allahu Akbar. Nah di dalam situ kita mandak niat sembahyang. Kada mau nang Allahu Akbar hanya ada niat dalam hati aku sembahyang pada zuhur. Nah luput. Atau sebelum takbir misalnya niat dulu aku sembahyang pada dalam hati aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat hanya Allahu Akbar. Nah luput juga. Jadi hati kita berniat, muntung kita mengucap takbir Allahu Akbar, mulai alif Allah sampai ra akbar. Nah di situ mandak nih niat. Sedangkan wajib di dalam niat pada salat fardu itu ada 3. Nah 3 macam ini jangan tertinggal. Walaupun ini sudah kita bicarakan juga dalam kitab Rukunan Jamaluddin kemarin, tapi kan bawa pulang lah, fikih ini diulang-ulang. Nah, sedangkan wajib di dalam niat pada salat fardu itu ada 3. Sembahyang fardu itu ya, sembahyang fardu 5 waktu lah. Pertama qasad, ngarannya lah dalam niat itu ngarannya qasad. Arti qasad toh sahajaku sembahyang. Ada Allah kalimat dalam itu sahajaku sembahyang itu namanya qasad. Qasad itu menyinghaja. Sahajaku sembahyang, atau kalimatnya misalnya aku sembahyang, sama aja lah misalnya toh aku sembahyang fardu zuhur atau sahajaku sembahyang fardu zuhur, sama aja. Aku sembahyang enggak atau apa sengaja aku sembahyang nggak sama aja, sama jodoh orang akad nikah lah. Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan mahar 10.000 rupiah tunai. Boleh juga gitu, boleh juga ini sahajaku saya terima menikahi. Kalimatnya menikahi kan, nikahnya sama aja sahaja keduanya. Bagian misalnya saleh kan nikah ya Allah. Nah begini anggaplah Fatimah jar si naib tunai ya Allah di situ aku terima nikahnya Fatimah boleh, atau aku terima menikahi Fatimah boleh ya, sah aja keduanya. Nah jadi kalimatnya sahajaku sembahyang boleh atau aku sembahyang boleh, itu namanya qasad, bahasa Arabnya qasad, basing haja. Nah kedua nang wajib di dalam niat itu ada ngarannya ta'arrud itu dalam fikih. Ta'arrud artinya apa? Arti ta'arrud membuat niat fardu, dan bahasa Arabnya itu fardan. Jadi aku sembahyang itu namanya qasad, fardu itu namanya ta'arud. Nah ta'arud namanya. Jadi misalnya kita sembahyang 5 waktu ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya, ke subuh, itu wajib berbuat fardu. Misalnya aku sembahyang zuhur, nah ada saham. Tapi aku sembahyang fardu zuhur, berbuat fardu. Misalnya aku sembahyang asar, nah ada sahnya. Tapi buat aku sembahyang fardu asar, buat fardu itu namanya ta'arud. Nah ketiga namanya ta'yin.
Artinya, arti ta'yin menentukan nama salat. Contohnya zuhur umpamanya. Nah, misalnya aku sembahyang fardu, ingin situ aja. Nah, ada sah. Fardu ngapa nggak jelas? Nah, fardu zuhur, nah jelas zuhur artinya. Fardu asar, nah jelas. Fardu isya, fardu maghrib, fardu subuh, disambet ngaran sembahyangnya itu nah. Jadi aku sembahyang itu namanya kasar. Fardu itu namanya ta'arud, zuhur itu namanya ta'yin. Ta'yin itu menyatakan, menjelaskan itu sembahyang zuhur, atau sembahyang asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu sunat saja kah? Itu kada apa-apa ditinggal, cuman sunat dibuat kena ada di sini kena ada sunat bang membuat nang, kalau bahasa Arabnya itu kan dalam usulnya itu usalli fardal zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati. Nah, jadi di dalam niat aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi nang wajib itulah aku sembahyang fardu zuhur hingga setuju wajib. Nang membuat 4 rakaat itu sunat aja. Nang membuat menghadap kiblat itu sunat aja kalimatnya nih. Nang membuat karena Allah Ta'ala itu sunat aja. Nang wajib itu 3 aja. Aku sembahyang itu kasar, fardu itu namanya ta'arud, zuhur itu namanya ta'yin. Jadi misalnya biang sembahyang tuh Allahu Akbar dan Allahu Akbar tuh berniat aku sembahyang fardu zuhur sah sudah niat, atau aku sembahyang fardu asar sah sudah niat. Walaupun kada buat 4 rakaat karena tahu ibarataan nang zuhur itu 4 rakaat. Nang berbuat nang mustaqbil menghadap kiblat itu sunat saja karena kita sudah menghadap kiblat. Cuman menghadap kiblat malam tadi belajar kita jauh ini dengan sangkaan aja, dengan zon namanya sangkaan kuat. Kita jauh ini kan karena kau yakin amun kita di hadapan Baitullah, di hadapan Ka'bah itu kada kawal lagi dengan sangka-sangka, harus yakin karena melihat saya pian tolak umrah, tolak haji, sembahyang di Masjidil Haram itu menghadap kiblat itu harus yakin awak kita ini sembahyang menghadap kiblat, kada kawal lagi dengan sangka-sangka lain kayak kita jauh nih antara kita di Kecamatan Mataraman lawan Makkah jauh nih. Jadi kita dengan sangka-sangka aja, tapi sangka-sangkanya jangan bahapal juga. Misalnya di sini nah, di tempat ini nah, ulun udah tahu nih arah kiblatnya mana. Sembayang ulun nih, lalu ulun bahapal lah, kira-kira kasih itu ya kawa batakon kah lawan tuan rumah atau sama kompas kah. Nah ada juga tuh usaha. Atau misalnya kita di mana di Padang Hutan misalnya, di Padang Hutan. Anak sembahyang bahapal aja nih. Kira-kira kesini kalau nama lagi kira-kira tuh ada usaha sanggup kompas misalnya. Nah ada kompas, nah ada juga usaha kompas tuh kan kada kawa jual 100%, jadinya dengan zon jual ada juga tuh usaha. Atau misalnya di kampung orang kita batakun di mana arah kiblatnya, nah jangan kita sembahyang bahapal aja. Nah jadi mau kita sudah batakun orang arah kiblatnya ke situ, sembahyang aja kita ke situ. Itu sudah pas saja sudah kita menggawi menghadap kiblat dengan zon, dengan sangkaan zon sangkaan kuat lah orang mengarahkan ke situ kita. Nah tapi sunat juga tadi di dalam niat membuat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kata-kata menghadap kiblat itu sunat membuat dalam niat sembahyang. Apabila ketinggalan satu dari yang 3 itu, nah panang 3 itu ya nang aku sembahyang fardu zuhur. Nah ketinggalan misalnya satu dari yang 3 itu pada niatnya, maka tidak sah niat salat fardunya. Amun kada sah
niat salat fardunya berarti kada sah sembahyangnya lah. Nah, kalau tidak sah niatnya maka tidak sah pula salatnya. Jadi misalnya tiga tuh jangan ketinggalan salah satunya. Aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang atau sahaja aku sembahyang fardu isya. Jangan aku sembahyang isya, nah tetap tinggal fardunya, ada sah niatnya. Atau aku sembahyang subuh, nah tinggal fardunya. Atau aku sembahyang fardu ya, ada berbuat nang isyanya, nah ada sah juga niatnya. Amun ada sah niatnya, ada sah sembahyangnya. Dia 100 rakaat sembahyang, namun niatnya ada sah sembahyangnya. Tetapi pada salat sunat, nah ini salat sunat lah, lain salat fardu lah. Kan salat fardu tadi 3, ada qasar, ta'arud, ta'yin niatnya nih. Aku sembahyang fardu zuhur. Nah, amun sembahyang sunat Bang ya, Pak. Tetapi pada salat sunat wajib 2 saja, yaitu qasar dan ta'yin. Seperti sahajaku salat tahajud. Nah, kayak itu. Sahajaku tuh sahajaku salat itu namanya qasar. Tahajud tuh namanya ta'yin. Adapun kalimat sunat itu kada wajib dibuat. Kadang kayak itu tuh. Aku sembahyang sunat tahajud. Jadi kalimat sunat itu hendak dibuat kehendak ada apa-apa. Lah pian to sembahyang duha to sembahyang sunat to. Nang wajib itu kalimat aku sembahyang duha. Nang kalimat sunat to kada wajib dibuat, tapi namun dibuat bagus aja. Aku sembahyang sunat duha. Nah, nang wajib itu dalam niat kalimat aku sembahyang duha, gitu. Aku sembahyang tahajud, aku sembahyang hajat. Nang buat kalimat sunat itu kada wajib, tapi namun dibuat bagus ayo. Nah, tapi biasanya sudah terbiasa jadi buat sunat. Aku sembahyang sunat saja, aku sembahyang sunat tahajud saja, aku sembahyang sunat duha saja, aku sembahyang sunat tasbih, bagus ayo. Cuman asal tahu ya toh, kalimat sunat itu di dalam sembahyang sunat, kalimat sunat tuh di dalam niatnya tuh itu kada wajib. Nah, artinya bila tertinggal kan bapak saja. Sah saja ketinggalan ta'arud, yaitu kalimat sunat. Ya tadi aku sembahyang isyraq ya misalnya. Ada membuat nang sunatnya tah itu saja. Nang biasanya kan aku sembahyang sunat isyraq ya. Nang sunat kalimat sunat itu kan wajib. Tapi lamun dibuati bagus saja juga. Nah, artinya mun sudah terbiasa membuat sunat jangan ditinggal lagi, bagus saja. Seandainya tertinggal kan maksudnya kan apa-apa saja. Kecuali salat sunat mutlak. Nah, maka wajib qasar saja. Nah, sembahyang sunat mutlak nih biar sebuting aja. Nang wajib dalamnya itu yaitu qasar saja. Misalnya sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat kadida kaitannya. Lain sembahyang duha, sembahyang isya, sembahyang tahajud, lah ini sembahyang biasa aja. Sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang itu aja tuh. Kada buat sunat. Tapi biasanya kan aku sembahyang sunat mutlak, arti mutlak itu kada ada kaitannya. Misalnya pian sembahyang biasa aja tuh, nang sembahyang nang kada ada waktu, sembahyang biasa aja. Allahu Akbar dan Allahu Akbar tuh aku sembahyang. Itu aja saja aku sembahyang. Itu sudah sah. Sudah sah ini niatnya. Tapi nang bagusnya tuh aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, bagus kayak itu. Cuman seandainya aku sembahyang itu aja sudah sah. Dalam sembahyang sunat mutlak itu
sebuting aja nang wajib napa qasad. Qasad itu menyengaja sembahyang, contohnya aku sembahyang. Nah, itu masalah nih niat. Apabila jadi imam atau jadi makmum, maka wajib berniat imaman itu kalau jadi imam di dalam takbiratul ihram itu pada salat Jumat lah, nang wajib itu pada salat Jumat, karena salat Jumat disyaratkan berjamaah. Misalnya nih Haji Awi misalnya jadi imam Jumat, maka si imam Jumat ini bila inya atau berniat Allahu Akbar, dan Allahu Akbar itu aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala, wajib berbuat kalimat menjadi imam karena ini jadi imam. Nah, bila Haji Awi kayak ini misalnya aku sembahyang per Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, padahal posisinya jadi imam, tapi kan ada berbuat menjadi imam, ada saham sholatnya, ada saham sama kita. Nah, makanya jadi imam harus alim, terutama imam Jumat. Bila jadi imam Jumat itu membuat menjadi imam. Bila kada membuat menjadi imam, kalimatnya nih kada sah bayangnya. Nah, kita sama juga si makmumnya. Misalnya Haji Awi jadi imam Jumat, kita jadi makmumnya. Nah, Allahu Akbar, dan Allahu Akbar, lihat aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat menjadi makmum atau mengikut imam. Nah, terserah aja lah, boleh aja keduanya hendak kalimat kita menjadi makmum kah boleh, atau ngikut imam kah boleh. Nah, kalimat itu nah wajib tuh. Amun pian jadi isok nah Jumat kan berniat misalnya aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ada saham sembahyang Jumat kita nang makmum nih, karena niat ngikut imamnya kan ada. Karena sembahyang Jumat ini wajib berjamaah, lalakian berjamaah sama masjid tanpa tandanya berjamaah, si imam jadi berniat jadi imam, si makmum berniat ngikut imam. Nah, itu kalau sembahyang Jumat. Kalau selain salat Jumat, contohnya sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, itu selain Jumat dah, sembahyang fardu juga. Nah, tidak wajib bagi imam niat imaman, arti niat jadi imam, tetapi tidak mendapat fadilat salat berjamaah. Misalnya nih, ulun di masjid Selan itu jadi imam asar, ini lain Jumat lah, sembahyang asar, Allahu Akbar, dan Allahu Akbar, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala, tanda berbuat jadi imam, itu sah sahaja nang pian jadi imam sahaja no jamaah kita, cuman ulun menarai kada dapat fadilat salat berjamaah, kada dapat fadilat pahala salat berjamaah, tapi jamaah kita sahaja. Itu kalau sembahyang fardu selain Jumat. Nah, cuman sunat berbuat jadi imam Pak, supaya dapat fadilat salat berjamaah. Tapi seandainya kada membuat niat jadi imam, sah aja diikuti ulun. Jadi ulun pian ngikut ulun sah aja. Nah,
Dan wajib bagi makmum niat makmuman. Nah, kalau makmum tuh kada sunat lagi wajib. Walaupun kada sembahyang Jumat, tapi sembahyang fardu 5 waktu. Nah, dan wajib bagi makmum niat makmuman. Tetapi niatnya tuh tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Ulang. Paham lah? Jadi ulun misalnya sembahyang asar nih jadi imam, ulun berbuat nang kalimat nang jadi imam itu kada wajib, cuma sunat aja. Sunat aja. Artinya mun sunat itu bagus dibuat imam, niat jadi imam. Nah, pian jadi makmum wajib, amun pian hendak jadi makmum ulun nih, empat sembahyang berjamaah lawan ulun nih, pian wajib berbuat nang mengikut imam tuh atau jadi makmum tuh. Tapi berniat nang ngikut imam atau jadi imam itu kada mesti di dalam takbiratul ihram. Bisa juga imbah Allahu Akbar hanyar berniat ngikut imam, boleh juga. Tapi nang bagusnya waktu takbiratul ihram tuh Bang, berniat Allah dan Allah Akbar tuh, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah bagusnya di situ Bang. Tapi seandainya imbah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah hanya berniat ngikut imam, boleh hai? Boleh hai? Nah lain Jumat tadi lah. Mun Jumat tadi harus di dalam takbiratul ihram berniat mengikut imam tuh kada awak nang di luar takbiratul ihram. Nah kayak itu. Dan wajib bagi makmum niat makmuman atau ngikut imam, tetapi niat ngikut imam toh tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Artinya boleh aja waktu baca Fatihah tanya apa ngikut imamnya atau jadi makmumnya, cuman tak kurang pang pahalanya. Hendaknya banyak pahalanya itu berniat mulai awal, mulai takbiratul ihram. Nah kayak itu masalah niat tadi. Kemudian sunat di dalam niat. Tadi kan kita belajar tentang yang wajib, yaitu qasad ta'arud ta'yin. Kalimatnya aku sembahyang fardu zuhur ya lah. Kalau kita sembahyang sorangan, amun sembahyang berjamaah si makmum tuh wajib berniat mengikut imam, tapi kadang mesti dalam takbiratul ihram. Sejauh di luar takbiratul ihram. Nah, kalau sembahyang Jumat, nah imam kah makmum kah itu berniatnya itu di dalam takbiratul ihram. Contoh misalnya imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum di dalam takbiratul ihram, kada di luar daripada takbiratul ihram. Nah, itu yang wajib-wajibnya. Nah, ini pula yang sunat-sunatnya nih. Arti sunatnya kan bila dibuati bagus saya, lamun ditinggal ya kada apa sahaja niatnya. 1. Sunat menambahi 4 rakaatin, yaitu jumlah rakaat. Nah, contoh misalnya kalau zuhur 4 rakaat lah, 4 rakaatin itu contohnya 4 rakaat. Amunnya subuh 2 rakaat ya Allah. Rakaat ini ya Allah 2 rakaat. Amunnya maghrib itu salah rakaatin ya Allah, kalimatnya 3 rakaat. Ini contoh misalnya mungkin zuhur, asar lawan isya kan 4 rakaat nih. Misalnya kita sembahyang isya tak? Dalam takbiratul ihram berniat aku sembahyang fardu isya 4 rakaat. Nah, buat 4 rakaat itu sunat, ada wajib. Bagus dibuatin. Nah, atau misalnya subuh aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Nah, kalimat 2 rakaat itu nah itu sunat dibuatin. Misalnya maghrib aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah, kalimat 3 rakaat itu nah sunat dibuatin. 2. Nah, yang jawaban tadi. Sunat menambahi mustaqbilal qiblati. Kalimat mustaqbil kiblati itu menghadap kiblat. Jadi aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Nah, kalimat menghadap kiblat tuh
itu sunat dibuat di dalam niat. Talbiyah yang nggak dibuat iya kata bapak, karena keadaan kita sudah menghadap kiblatnya, posisi kita. Nyesuk kenapa? Jadi disunahkan di dalam niat itu membuat kalimat menghadap kiblat itu supaya mengokohkan diri kita ini menghadap kiblat. Kalau misalnya kita ini karena kita ini jauh nih, kita kan kadang kawa yakin, sangka-sangka aja. Kadang kawa yakin mungkin bisa juga bisa kada pas deh, namun di nang sebujungnya bisa juga kada pas, bisa juga kita misalnya kiblatnya di situ, makanya kita ke situ. Kan kita jauh, kada tahu, sangka-sangka aja. Dengan kita membuat dalam niat itu menghadap, kata-katanya menghadap kiblat itu mengokohkan diri kita di dasar niat itu menghadap kiblat. Walaupun kenyataannya pina melenceng sedikit. Nah, eta. Yang penting kan niat. Ya Allah, yang penting niat. Kan niat itu orang yang dia apa? Yang di apa? Yang dinilai Allah Taala. Contoh misalnya nih. Kita misalnya malam ini hendak tolak ke majlis taklim. Niat kita hendak tolak ke majlis taklim. Anu nih pokok sudah niat kita. Sekalinya hujan atau banjir, kada kau tolak. Dapat pahala lah. Dapat pahala. Karena niat itu yang Allah catat. Walaupun kenyataannya kita kada tolak kami taklim. Karena ada uzur dan lain sebagainya. Nah, itu. Kita misalnya hendak menuntut ilmu pulang niatnya nih. Pada malam Jumat yang akan datang kalau ada umur, kita tanamkan niat nih, niat kita buat sudah menuntut ilmu pulang, turun pulang malam Jumat. Sekalinya mati kita, pada sampai malam Jumat mati kita, dicatat Allah niat kita, dicatat Allah Taala niat kita menuntut ilmu, walaupun kita kada menuntut ilmu. Nah, itu maksudnya. Di dalam niat itu sunat kita membuat menghadap kiblat. Itu mengokohkan kita di sana menghadap kiblat. Walaupun kenyataannya mungkin agak melenceng ke Afrika, ke Thailand, misalnya jelas. Kan kita jauh pada kawa lain-lain. Kita di Ka'bah kawa melihat. Dengan yakin menjauh nih ya, bagi kirain. Walaupun melencengnya ada bapak sahaja semuanya, cuma supaya mengokohkan diri kita menghadap kiblat, niat kita dibuatin niat menghadap kiblat. Nah, sunat tuh buat niat menghadap kiblat dah. 3. Sunat menambahi kalimat adaan. Adaan tuh artinya tunai. Jadi kayaknya kalau usahanya ini usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu maksudnya tunai, karena kita mengerjakan sembahyang subuh di dalam waktunya. Namun orang nang sembahyang subuh jam 9 pagi, nah itu ada lagi, itu adaan enggak? Itu qadhaan, mengqadha, membayari hutang maksudnya. Kada pas lagi adaan. Adaan ini kan tunai, cash. Kada hutang. Tunai. Nah, itu adaan bahasa Arabnya, tunai. Amun orang misalnya sembahyang asar misalnya tak maghrib. Nah, itu usalinya kada lagi, itu adaan, itu qadhaan. Qadhaan mengqadha, membayari hutang. Nah, ini adaan ini apabila sembahyang di dalam waktunya. Itu adaan. Ya, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu bahasa kitanya tunai karena Allah Ta'ala. Tunai. Nah, tunai. Itu sunat aja Bang lah. Namun kada buat adaan ya kada apa-apa. Ya. 4. Sunat menambahi kalimat lillahi ta'ala, nang artinya tuh karena Allah Ta'ala. Nah, contoh sembahyang subuh, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kalimat lillahi ta'ala itu sunat dibuat
Tapi lamun kada dibuati itu, ya kada apa-apa sah aja. Kenapa? Jadi dibuati lillahi ta'ala supaya menekankan kepada kita supaya kita sembahyang ini ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala bukan karena bintuha, bukan karena dunia, bukan karena pujian manusia, tapi karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala kan karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, supaya menekankan hati kita supaya ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Karena sembahyang kita ini mun kada karena Allah Ta'ala, kada diterima Allah Ta'ala. Bila ikhlas hanya diterima Allah Ta'ala. Tandanya apa? Ya, contohnya ya kita tekankan dengan kita mengucapkan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Berarti aku sembahyang pada subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu yang lengkapnya tak? Yang lengkapnya tak? Misalnya nah wajib-wajibnya tak? Aku sembahyang pada subuh. Nah sahaja bang tak? Sahaja kan kita aku sembahyang pada subuh. Misalnya bina koler nih berniat yang panjang, aku sembahyang pada subuh, aku sembahyang pada zuhur, sahaja tak? Tapi namun hendak dapat pahala sunnah, aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu lengkapnya tak? Nah ini niat dan lafaz yang mengandung wajib dan sunat ya nang lengkapnya deh. Nang wajibnya juga, nang sunatnya diucapkan juga. Nah ini contoh sembahyang zuhur nih. 1 sholat zuhur contohnya nih. Nah ini nang lengkapnya lah. Artinya nang wajibnya aja juga, nang sunatnya aja juga dalam niat dah. Sahajaku salat itu namanya qasad ya Allah. Fardu itu namanya ta'arud. Zuhur itu namanya ta'yin ya Allah, itu namanya wajib. Nah 4 rakaat, nah itu buat itu surat aja bang. Menghadap kiblat dan surat buat itu. Menjadi makmum, contoh misalnya jadi makmum. Nah menjadi makmum ini wajib apa membuat jadi makmum? Tapi kadang mesti di dalam takbiratul ihram bisa juga imbas takbiratul ihram hanya membuat dan jadi makmum nih. Tunai karena Allah Ta'ala. Ini tenang lengkapnya. Mungkin kita di sembahyang zuhur jadi makmum, nah itu dalam takbiratul ihram Allahu Akbar sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum tunai karena Allah Ta'ala. Nah lapas niatnya, namun usalinya kayak apa? Ini usalinya nah. Usalli pada zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan menjadi makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu ya nang tadi nang sajaku salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum tunaikan Allah Ta'ala nih. Amun kada tapi lihai lah ya ini bisa juga kada tapi lihai membuat niat nang bina panjang ya Allah timbul kena takbirnya panjang Allah nah panjangan pulang itu nang wajib-wajibnya aja gini saja kau sembahyang pada zuhur gitu ini kalau bina bilang bermenit-menit takbirnya Allah hendak membuat yang seberataan niat di bang namun kada lihai amun lihai kan nyaman aja sudah namun cepat aja saja kus sholat pada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ya Allah jadi makmum tunaikan Allah Ta'ala. Nah toh kira-kira kada lawas tak Allahu Akbar ya tak Allahu Akbar kau aja tuh melihai namun orang hanya masuk Islam tuh jangan yang panjangnya ini dilejarin nah dan aja nah wajib-wajibnya aja. 2 ini contoh salat asar niatnya nang lengkap nih nang wajibnya ada juga nang sunatnya ada juga. Nah sahajako salat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala amun jadi makmum tadi berbuat tak jadi makmum karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli
fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu maksudnya takbiratul ihram lah. Dalam Allahu Akbar itu yang berniat tuh. Aku sembahyang 4 asar 4 rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala nih. 3. Contoh sembahyang maghrib, salat maghrib. Sahajaku salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala. Nah, tahu ya kalau yang sudah nang wajibnya tuh ingat mana sahajaku salat fardu maghrib nang di situ aja wajibnya. Yang sisanya tuh salat aja. Kecualinya jadi makmum lah, buat makmum, buat mengikut imam atau jadi makmum. Nah. Lafaz niatnya usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar dan Allahu Akbar berniat setelah. 4. Contoh sembahyang isya, salat isya. Niat yang lengkapnya nih. Sahajaku salat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala. Misalnya bang dia dalam niat tuh tak ucap 3 rakaat padahal 4 rakaat ya kada apa-apa. Kada merusak kepada niat kada. Kan sembahyang isya tuh 4 rakaat sakanya tak ucap tak niat 3 rakaat ya kada apa-apa. Ya kada apa-apa. Amun misalnya bang ini misalnya nih kita sembahyang maghrib Allahu Akbar sekalinya di dalam niat itu ucap isya kita niat isya nah itu bahan lain bahasa lah lain niatnya bahasa amunnya jadi makmumnya mana aja yang bahasa contoh misalnya kan ini imam takbir Allahu Akbar sembahyang maghrib nih misalnya nih kita jadi makmum belakang nih Allahu Akbar gitu ya soalnya di dalam hati aku sembahyang fardu isya padahal maghrib nih tahu aja kita bahasa Allahu Akbar hanyar aku sembahyang fardu maghrib amun dia jadi imam mah ya Pak si makmum sudah keburu takbiran berataan. Nah, kalau jadi imam tuh nyaman aja biar makalan ini. Inya aja kada usah takbir bahasa cuman jangan menyaring. Contoh misalnya ulun jadi imam lah. Ini sembahyang maghrib nih. Allahu Akbar dan Allahu Akbar tuh sekalinya aku sembahyang fardu isya. Sudah nih bertakbir. Si makmuman bertakbiran berataan dah di belakang dalam hati kenapa aku berniat sembahyang isya padahal ini maghrib. Nah itu caranya tuh ya bertakbir bahasa tuh kada usah nyaring amun nyaring kena kamu makmum di belakang apa imam nih bahasa kita nih nah biar tanpa sepengetahuan makmum kada apa aja kayak apa ya amun kita jadi imam nih bertakbir bahasa berarti si makmum tadi berdua pada imam kan kita nang permulaan tadi kita kan diasi itu kan apa nya kada tahu juga aja dimaafkan aja sama juga kayak ini ulun misalnya lah jadi imam malam tadi misalnya mau kumpul sama istri junub sekalinya sembahyang subuh kan ingat mandi jadi imam di masjid tungtung sudah jadi imam bawirid bulikan sudah dibasuh hanya keingatan aku sembahyang subuh tadi akan junub maka jadi imam. Nah itu kita kan usah pengumuman di masjid makmum aku tadi sembahyang subuh junub nah jangan kalau usah
orang kada tahu tuh sahajanya. Kita aja, ulun aja sorangan mau ulang sembahyang tadi, mandi wajib sembahyang, mau ulang sembahyang tadi. Kan usah kita nang bebanguman berkisah-kisah orang jangan. Kena jadi sambatan orang, kena jadi tatawaan orang, lawannya maulah orang mau ulang ya. Biar aja makmum tak ada tahunya kan bapak sahaja. Kita aja nang mau ulang. Nah sama juga tadi. Ulun mesti jadi imam sembahyang maghrib sakanya berniat isya. Nah, dalam hati nih, aku kan apa jadi berniat isya. Nah, bertakbir ya bahasa. Tangan ini kan harus diangkat, dia mengangkat tangan tuh sunat aja bertakbir, tetap juga kayak ini. Dalam hati ya. Dalam hati berniat, tapi bertakbirnya ya gimmick aja sekedar mendengar telinga aja. Saya dalam hati aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat. Nah kayak itu ya, kan rusak kayak ini rusak bebatal. Kena bahasaan. Aku tadi salah niat ke bahasaan. Nah kan rusak, kan disuruh bebatalan nang di belakang nih bahasaan. Aku kan salah niat tadi, kan rusak. Si imam aja nang bahasa, cuman bertakbirnya bergamat. Allah. Dalam hati aku sembahyang pada maghrib. Nah, karena tadi tak salah niat isya. Nah, itu aja. Kok siapian jadi imam kena? Imami siapa kamu ini kah? Tak salah niat nih. Biar kada usah nang di belakang tuh disuruh batal bahasa, kada usah. Biar kita aja nang imam sorangan bertakbir bahasa, jangan bergambar aja bertakbirnya tanpa mengangkat tangan. Kan mengangkat tangan ini sunat aja. Biar ada mengangkat tangan tetap yo tangan kita lihat Allah bergambar nih dalam Allah itu kan niat aku sembahyang pada maghrib. Nah itu. Lima empat tadi lah. Salat isya sahajaku salat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya atau usalli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian nomor 5 contoh sembahyang subuh, salat subuh niat yang lengkapnya, yang wajibnya ada juga, yang sunatnya ada juga. Sahajaku salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar sajaku salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah kayak itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca dan pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu